Shalom, kita masih tetap berbicara tentang tubuhmu adalah bait sucinya Allah. Beberapa waktu lalu kita sudah berbicara tentang air yang hidup. Kali ini kita akan berbicara tentang bejana pembasuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan bejana pembasuhan? Sama seperti seorang imam yang masuk ke dalam kemah pertemuan, ia harus mencuci tangan dan kakinya di kolam pembasuhan agar menjadi tahir. Demikian pula kita sebagai imam perjanjian baru, kita juga harus mentahirkan bait suci Tuhan Yesus ini, yaitu tubuh kita, dengan air yang hidup setiap saat. Jadi saudara, tubuh kita adalah bait sucinya Allah. Kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, dan setiap saat bait suci itu harus selalu dibersihkan. Karena kita bisa dengan mudah terkontaminasi dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Sehingga harus selalu dibersihkan tubuh kita. Agar air yang hidup itu dapat mengalir dengan lancar. Karena jikalau kita adalah imam perjanjian baru, maka tubuh, jiwa, dan roh kita harus selalu ditahirkan dengan air kehidupan. Kalau tidak dibersihkan oleh air kehidupan, maka tubuh kita ini menjadi kotor atau tidak dapat air hidup itu memancar dari diri kita karena ada sumbatan-sumbatan atau kontaminasi dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, kita bisa lihat ayatnya. Dikatakan demikian, Keluaran 30 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dikatakan begini, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air di dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Dengan membasuh tangan dan kaki imam-imam itu secara simbolis membersihkan diri mereka dari dosa. Jadi acara pembasuhan ini masih dilakukan oleh orang Yahudi sampai sekarang. Ini dilakukan agar Harun dan anak-anaknya, mereka adalah imam-imam Lewi, mereka dapat membasuh tangan dan kaki mereka agar mereka tahir. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, mereka bisa mati. Karena mereka tidak masuk ke dalam bait suci itu harus kudus, harus bersih. Dikatakan bahwa siapakah yang boleh berada di tempat kudus? Mereka adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita lihat ayat berikutnya, Keluaran 30 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi saudara, ini adalah aturan-aturan yang dilakukan untuk pembersihan atau bejana pembasuhan
Ya, jadi bejana pembasuhan ini untuk persediaan air, pembasuhan tangan dan kaki agar saat masuk ke kemah suci mereka bersih sebagai tanda penghormatan mereka kepada Allah, dan jika dilanggar maka mereka akan mati. Ya saudara, jadi kita lihat ayat berikutnya dikatakan begini, Keluaran 40 ayat 31. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh tangan dan kaki seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya saudara, jadi inilah aturan-aturan yang diperintahkan kepada Musa dan Harun, aturan-aturan di bait suci pada waktu itu serta anak-anaknya ya. Jadi kepada Musa dan Harun serta anak-anaknya. Jadi kekudusan Allah ini sangat penting sehingga ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh imam-imam pada waktu itu untuk mengkhususkan diri mereka bagi Tuhan ketika masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat kepada Allah. Kita lihat ayat berikutnya, Keluaran 38 ayat 8. Dikatakan demikian, dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu pertemuan. Jadi mereka buat kolam pembasuhan ini dimaksudkan adalah bejana pembasuhan yang berfungsi untuk membersihkan tangan dan kaki para imam yang menghampiri Allah untuk melayani. Allah tidak boleh sembarangan. Mereka harus dalam kekudusan. Jadi bejana ini dipakai para imam untuk membersihkan tangan mereka sebelum memimpin ibadah atau ritual keagamaan lainnya. Pemimpin agama adalah orang berdosa juga, sehingga dia harus dibersihkan dan mereka membutuhkan pengampunan atau pembasuhan bagi diri mereka. Dan imam perjanjian baru memiliki Tuhan Yesus yang menuntun kita masuk dalam keselamatan dan kehidupan yang kudus. Jadi bejana pembasuhan ini untuk menampung air yang digunakan imam-imam untuk membersihkan diri mereka ketika mereka masuk untuk melayani. Jadi saudara, disinilah kita mengerti bahwa status kita sebagai imam, maka kita juga harus bertanggung jawab memelihara bait sucinya Allah ini, artinya tubuh kita, agar tidak terkontaminasi dan tidak menjadi najis. Berbeda dengan orang pada perjanjian lama, mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi di perjanjian baru Tuhan memberi aturan baru, yaitu apa yang keluar dari hati manusia yang bukan berasal dari Roh Kudus, berasal dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa, itu adalah najis. Jadi ucapan-ucapan, pikiran-pikiran sia-sia, keinginan-keinginan daging dan lain-lain, itu semua membuat seseorang menjadi najis. Jadi dalam pelayanan sebagai imam, kita bertanggung jawab sekarang untuk memelihara bait sucinya Allah agar tidak ada kenajisan atau jangan sampai kita menajiskan bait suci ini, yaitu tubuh kita, saudara ya. Apa yang disebut sebagai kenajisan ya, dalam masa perjanjian lama, sesuatu yang ditetapkan sebagai yang najis adalah najis. Karena itu, orang perjanjian lama harus memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab.
Tetapi dalam masa perjanjian baru, Tuhan memberi patokan yang baru. Apa-apa yang keluar dari hati manusia yang bukan dari Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa, adalah najis. Entah itu ucapan sia-sia, pikiran sia-sia, keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging, perkataan-perkataan yang memasuki hati seseorang dan menimbulkan kepahitan, sakit hati dan luka batin, itu adalah najis. Mari kita lihat ayatnya. Imamat 5 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Jadi saudara, ini adalah sekilas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa yang tidak disadari. Tetapi orang yang menjadi najis dan bersalah, hal ini sama dengan membiarkan ketidaksucian menajiskan atau bersentuhan dengan kenajisan dari orang lain dengan tidak sengaja, dan lalu menyadari, maka ia najis dan bersalah. Maka ia perlu penyucian dan pengampunan melalui korban penghapus dosa untuk perbuatan tebusan salah. Ya saudara, itu peraturan-peraturan di dalam kemah suci ya saudara ya. Dan ini masih dipegang oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Kita lihat ayat berikutnya. Yesaya 64 ayat 6. Dikatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ini pengakuan yang disertai dengan kerendahan hati, yang mengakui dan meratapi dosa-dosa mereka, dan dengan begitu membenarkan Allah dalam penderitaan yang mereka alami akibat dosa-dosa mereka sendiri, dan mereka memohon belas kasihan Allah karena sudah berbuat dosa dan melanggar keadilan Allah dan kekudusannya. Bahkan segala kesalahan mereka seperti kain kotor, layu seperti daun yang dilenyapkan angin. Mereka menyesali segala perbuatan mereka dan lari kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Markus 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini. Lalu jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Wow, luar biasa ya saudara.
Itu segala sesuatu yang Tuhan larang tidak boleh terjadi bagi kita. Jadi Tuhan Yesus katakan, menegur murid-muridnya pada waktu itu, apakah kamu tidak memahaminya bahwa apa yang kita makan tidak dapat menajiskan kita karena masuk ke perut dan dibuang ke jamban. Maksudnya apa yang najis dan kotor akan dikeluarkan dan hilang karena makanan untuk perut dan diproses dan akan dibuang. Tetapi yang keluar dari hati yang jahat, itulah yang menajiskan seseorang. Yang keluar dari pikiran yang merencanakan kejahatan, itulah yang menajiskan di hadapan Allah, yang membutuhkan pentahiran dengan air kehidupan. Ya saudara ya, jadi yang keluar dari dalam hati seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati akan timbul berbagai pikiran yang jahat, seperti mata air yang kotor mengalirkan air yang kotor juga. Itulah hati yang jahat, hati yang serakah, penuh keinginan duniawi, hawa nafsu, yang selalu ada kedengkian dan benci serta senang berbuat jahat, sombong, bebal yang timbul dari dalam hati yang najis. Ya saudara, jadi di sini kita mengerti ya bahwa saat ini yang menajiskan kita adalah perkataan-perkataan sia-sia yang kita ucapkan yang keluar dari hati kita. Kita bisa lihat ayat berikutnya, Matius 15 ayat 20 dikatakan begini. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi ini sebenarnya teguran Yesus kepada orang Farisi, karena orang Farisi menegur Tuhan Yesus dan murid-muridnya karena mereka tidak membasuh tangan pada waktu mereka makan. Dan Yesus katakan, makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang tersebut. Karena jika orang membasuh tangannya sebelum makan, ia tidak akan menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Dan jika ia membasuh tangannya juga tidak akan menjadi buruk dalam pandangan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan sampai adat istiadat merusak apa yang menjadi firman Tuhan. Ya saudara, dikatakan seperti itu ya. Efesus 5, kita lihat ayat berikutnya, Efesus 5 ayat 25 dikatakan begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air, yaitu firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya saudara, jadi hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi jemaatnya. Karena siapa mengasihi istrinya sama seperti mengasihi dirinya sendiri, mengasihi tubuhnya sendiri, maka suami patut menyucikan istri dan memandikan istri dengan air kehidupan dan firman, yaitu firman Tuhan, supaya kehidupan keluarga cemerlang tanpa cacat dan kerut dan tak bercelah. Ya saudara, jadi suami harus memandikan istri dengan firman. Suami harus memandikan istri dengan firman. Artinya apa? Kita membangun mesbah keluarga. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita ada persekutuan yang selalu memandikan keluarga kita dengan firman. Ya, dan suami patut memandikan istrinya dengan firman dan menasehati anak-anaknya senantiasa dengan firman, dimandikan dengan firman. Ya saudara ya. Jadi dikatakan seperti itu. Semua
perkataan orang lain, pikiran orang lain, atau perbuatan orang lain yang memasuki hati kita membuat kita najis. Bahkan dapat membuat kita sakit kepala, sakit tulang-tulang seluruh tubuh kita. Bila saja semua dari luar itu dapat dicegah dan tidak pernah memasuki hati kita, maka itu tidak menajiskan hatimu dan juga tubuhmu. Jadi ternyata perkataan-perkataan itu bisa menyakiti hati seseorang, membuat orang menjadi sakit oleh perkataan yang jahat, oleh perkataan yang melecehkan, oleh perkataan yang menghina. Itu dapat membuat seseorang menjadi sakit, ya saudara. Jadi perkataan yang kita dengar pun dapat menajiskan kita, atau pikiran orang lain pun dapat menajiskan kita, dan biasanya akan terjadi pusing, sakit kepala, sakit tulang, ya, mual, muntah, bahkan buang-buang air. Karena apa? Perkataan itu najis. Mungkin orang kita yang mendengar perkataan itu, kita kebetulan bersih, tubuh kita bersih. Kita sudah membersihkan tubuh kita dengan firman. Ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang jahat itu, kita menjadi kepengen muntah, ya, menjadi pengen sakit seperti itu, ya saudara, karena perkataan itu adalah roh, ya saudara, sehingga perkataan itu membuat seseorang bisa terpuruk di dalam hidupnya. Bila hal itu telah terlanjur memasuki hati kita, air yang hidup dapat mencuci dan melenyapkan semua najis itu keluar kembali dan membuat kita tidak bercacat dan tidak berkerut, kudus dan tak bercelah. Coba kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mencuci perkataan jahat dan perkataan sia-sia ini keluar dari hatiku, dan tahirkan hati ini sampai bersih. Demikian pula semua sakit penyakit yang mengotori bait suci Tuhan Yesus ini, nyah keluar, lenyap tak berbekas dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, maka penyakit itu akan lenyap seketika kalau saudara katakan itu dengan iman, dan saudara katakan itu dengan percaya bahwa semua sudah lenyap. Kadang-kadang memori seseorang harus dicuci bersih dengan air yang hidup. Ini dari gambaran-gambaran buruk yang telah lama terekam di dalam hatinya, sehingga menyebabkan penyakit yang berulang-ulang. Bila gambar-gambar dalam memori ini lenyap, maka penyakit itu pun akan lenyap juga untuk selama-lamanya. Ya saudara, jadi disinilah kita mengerti bahwa perkataan orang, gambaran-gambaran masa lalu yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita terpuruk, ketika kita mengingatnya kembali, kita down. Ya saudara, itu harus dibersihkan dengan air kehidupan, supaya kita selalu kudus di hadapan hadirat Tuhan, tidak terkontaminasi dengan segala perkataan yang sia-sia, dan kita menjadi tubuh bait suci yang selalu kudus di hadapan hadirat Tuhan. Jadi entah itu ucapan sia-sia yang dimaksudkan, ya. Jadi entahkah itu ucapan sia-sia atau pikiran yang sia-sia atau keinginan-keinginan daging atau perbuatan-perbuatan daging, sehingga perkataan yang memasuki hati seseorang dan menimbulkan kepahitan kepada orang lain, atau menimbulkan sakit hati orang lain, atau luka batin orang lain, itu mengkontaminasi kita, mengkontaminasi tubuh bait suci kita. Jadi harus selalu dibersihkan di hadapan hadirat Tuhan dengan air kehidupan. Jadi kita tahu air kehidupan adalah firman Tuhan. Mari kita pakai firman Tuhan ini untuk membersihkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Makanya kita harus setiap saat membaca firman Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita dibersihkan, dimurnikan, disucikan, sehingga kita layak masuk ke hadirat Tuhan. Ya saudara, seperti itu. Jadi
kita belajar untuk selalu membersihkan tubuh, jiwa, dan roh kita setiap hari. Minta air kehidupan dari Tuhan Yesus, tolong kami, alirkan air kehidupan itu membasuh seluruh hidup kami, sehingga kami dibersihkan dari segala kenajisan di dalam hidup kami, kotoran-kotoran, sakit penyakit, segala transferan roh-roh jahat ataupun terkontaminasi dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Karena belenggu-belenggu dosa, kita bisa minta tolong Roh Kudus untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa itu. Dengan air kehidupan kita dibersihkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.